nompas nama. Itu nanti Arendes yang bukan nomor 490 sada. Nah, 24 nyadong itu oh nah, dua sapaat kira-kira apa saja mau didoakan supaya nanti tidak lagi di acara nanti harus disebutkan lagi siapa aja. Oke. Oh iya loh, aku sampai lupa loh. Sampai lupa karena apa ya bebas? Sudah bisa? Oke. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh memulai kembali secara tatap muka di gereja kita di HKBP Yogyakarta setelah hampir berapa lama ya kita nggak bisa ber-PA ya. 1,5 tahun ya. Mari kita memulai dengan bersaat teduh sejenak. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marende Metas yang bukunya nomor 565 ya, sadar 2 kami silakan Inang Panggabean Purba untuk memandu. Memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi Sian buku Ende 565 ayat sada 2. Las rohaku lau memuji debata perholongi. Tadi homa. Las rohaku lau memuji debata perholongi. Songon bunga mengerbang dina bicar ari arsa dosa persuhon mago diban asimi las nirohana manoktong lehon di autuhaki ayat 2. Sudah jadi jadianmu lautan langiti akabitang dot bulan nang mata niari hau maladang nang harangan rura dohot doloki salut namang yendehon sangabdi Tuhatai. Molate Inang Nyonya Panggabean Purba. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala syukur, puji, dan hormat bagimu ya Tuhan kami, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan jika pada sore hari ini kami boleh kembali bersekutu bersama di rumah-Mu yang kudus ini, di dalam rangka Patanakon Hatani Debata, yang hampir 1,5 tahun kami tidak bisa laksanakan karena pandemi COVID-19 ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh kembali menggumuli firman-Mu dan menyanyikan puji-pujian kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin masih di dalam perjalanan menuju tempat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyertai mereka, menibakan mereka di tempat ini di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Amang Pendeta yang akan menyampaikan firman ya Bapak. Urapi beliau dan biarlah kami yang mendengarkan menjadi sukacita dan kami boleh laksanakan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Akhirnya Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui Amang Pendeta. Baik, Kak Inang, yang dikasihi oleh Tuhan, kira itulah doa kita tadi. Kita akan membaca firman Tuhan dari
Mazmur lah bahasa Indonesia ya. Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai ayat 26. Biarlah saya baca untuk kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai 26, demikian firman Tuhan. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Kainang, firman ini dimulai dari ungkapan bersyukurlah. Dan diakhiri juga dengan perkataan bersyukurlah. Apa yang perlu kita syukuri? Ahado siha maulete honotka. Kita kesampingkan dulu kisah Israel tentang apa yang mereka syukuri. Tapi pertanyaan itu, apa yang kita syukuri hari ini? Apakah seluruh hidup kita dimulai dengan ungkapan syukur dan diakhiri juga dengan ungkapan syukur? Saya percaya pasti ya jawabannya. Ya. Nah, kainang nalongan di bagasang guar ni Kristus, Israel dalam firman ini, dalam teks ini, oleh para pemazmur, oleh para penyair pujangga mereka, semuanya dirangkum. Hidup ini adalah ungkapan syukur. Ya. Kalau Paulus bilang kepada orang Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal. Konon kita selalu mensyukuri apa yang membuat kita bersuka cita. Cenderung kita mensyukuri apa yang membuat kita tertawa.
tapi ya kurang elok. Kalau hal-hal yang membuat kita menangis juga perlu kita syukur. Ini agak gimana gitu ya. Kok yang menyedihkan, kok yang membuat kita gundah gulana, kok yang membuat kita katakanlah menangis oleh Paulus sesuatu yang perlu juga untuk disyukur. Ya. Saya katakan tadi bahwa firman ini dimulai dari ungkapan syukur, diakhiri dengan ungkapan syukur. Apa yang perlu disyukuri dicatat dengan lugas, 26 ayat. Dalam firman ini, alasan-alasan, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang oleh Allah dilakukan. Dicatat sedemikian indah, apa-apa saja yang dilakukan oleh Allah. Dan 26 kali, firman ini menyampaikan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Itu artinya rasa syukur itu juga harus selama-lamanya. Karena kasih setia Tuhan juga selama-lamanya. Selama-lamanya sepanjang masa. Saya ada, rasa syukur tetap ada. Saya enggak ada pun rasa syukur tetap ada. Nah gitu ya. Waktu kisah Israel mereka saja kok yang dicatat, dikisahkan. Tapi kita hari ini belajar dari Alkitab tentang pengalaman Israel. Kalau hari ini mereka masih ada, 2000 tahun yang lalu kisah mereka sudah dicatatkan, 2000 tahun yang lalu mereka bersyukur atas peristiwa kejadian karya-karya keajaiban Allah yang terjadi atas mereka. Kalau yang terjadi di kisah Israel oleh karena kasih setia Tuhan selama-lamanya, maka apa yang terjadi di masa lalu bisa terjadi hari ini. Akainang lolongan di bagasangguan Kristus tadi disebutkan tentang peristiwa laut Teberau yang terbelah. Hari ini nggak ada laut yang terbelah. Sehingga orang lalu lalang di situ gitu ya. Nah, sekarang dari Surabaya ke Madura ada tol 7 km. Kira-kira apa itu maksudnya? Gitu ya. Artinya apa? Kalau di kisah Israel lautlah yang dibelah supaya orang boleh lalu lalang. Maka karya yang sama waktu itu terjadi juga hari ini. Diberilah hikmat, kepintaran. Di Bali, tol itu di atas laut. Nah, Sumatera Jawa mau dihubungkan, tapi uangnya belum ada. Terbelah juga laut itu dengan hadirnya jembatan. Nah, artinya apa? Karya-karya perbuatan-perbuatan Allah selama-lamanya dan selama-lamanya. Saya ada, Allah tetap berkarya. Saya pun nggak ada, Allah tetap berkarya. Maka tiada lain dan tiada bukan, firman ini mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Oke, saya katakan tadi kalau semua yang enak-enak disyukuri ya monggo lah. Tapi mampukah kita mensyukuri yang enggak enak-enak? Kainang saya pernah ditipu. Saya bersyukur pernah ditipu. Supaya saya belajar jangan sampai saya jatuh pada sebuah penipuan lagi. Saya pernah sakit paru-paru basah. 6 bulan dirawat waktu di Medan. Ya dulu kan apa nih kalau tidak TB tapi paru juga kan sudah mengkhawatirkan zaman dulu. Saya diungsikan 6 bulan, nggak boleh. Dekat saya diantari minum gitu ya. Dulu, bersyukur juga. Waktu itu saya langsung sakit. Lalu saya waktu kuliah jangan bangun terlalu pagi-pagi lah katanya. Waktu kuliah saya sih bangun 5, ya kan. Sekarang sih ya udah biasa. Mungkin kondisi fisik lemah gitu Pak. Sehingga gampang untuk
terserang paru-paru basah. Ya. Saya pernah cerita, ya ini harus saya sampaikan juga. Bahwa gereja kita di Riau pernah dibakar. Waktu dibakar kita marah. Tapi pasca peristiwa itu kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Oh, kalau nggak dibakar kita udah berantem hari ini. Pergunungan gereja hanya ukuran 20 kali 40, 800 di tengah kota. Bayangkan Akainang melalui jalan Nado mulu Malioboro, jalan Nado. Ya disitulah. Kalau saya di situ gereja hanya 20 kali 400 meter pertapakannya, ya sulit juga. Ataulah Margo GPB Margo apa ini? Margo Mulyo mungkin lokasinya luas ke dalam. Waktu hal-hal yang menyakitkan itu datang, memang kita tidak mampu bersyukur. Tapi kejadian-kejadian itu akan mengajari kita untuk mampu bersyukur. Saya bersyukur pernah ditipu, supaya tahu saya kalau ada hal-hal yang demikian, saya bisa belajar. Ya. Saya sempat 2-3 kali ditipu orang. Pendeta juga ditipu, rupanya nggak ada masalah. Kan bukan soal pendeta atau tidak, soal uangnya kan. Nah, akainang lawangan di bagasang gua Kristus, firman ini dimulai dengan ucapan syukur, diakhiri dengan ucapan syukur, ada pengakuan bahwa kasih setia Tuhan itu selama-lamanya dan selama-lamanya. Saya ada, kasih setia Tuhan juga tetap ada. Saya enggak ada, kasih setia Tuhan juga tetap ada. Ada untuk aku, ada untuk mereka, ada untuk orang-orang yang akan datang. Hanya saja, ini perlu kita catat. Cara Allah mengasihi dunia ini, kita beda dari waktu ke waktu. Tapi intinya kasih Tuhan itu tetap ada. Kasih Tuhan itu. Dulu cara mengasihi Tuhan kepada orang Israel, ya begitulah. Kalau bahasa kita sebetulnya Tuhan waktu di Mesir, gitu ya. Dibuat tulah ini, dibuat tulah itu, dibuat tulah itu. Sampai anak sulung mati. Mungkin hari ini cara Tuhan membebaskan kita dari perbudakan, tidak lagi mungkin seperti itu. Tapi hari-hari bisa saja kita ditekan oleh berbagai masalah persoalan, di mana kita harus bebas dan merdeka dari situ. Tapi cara Tuhan kaya dari waktu ke waktu untuk menyatakan kasih setianya kepada kita. Di Mazmur 136 ini, semua itu dicatat di kisah Israel. Ya. Tapi hari ini, mampukah kita menginventarisir? Ini kan kisah mereka. Kisah pelajaran yang begitu berharga bagi kita. Bukan tujuan untuk menulis Alkitab lagi gitu ya, bukan itu maksudnya. Tapi pribadi kita, apa sih yang membuat aku bisa bersyukur hari ini? Aku diberi suami yang ini, diberi istri, anak-anak. Aku diberi juga anak yang sedikit agak nakal. Ya, hata-hata madok pitu anakku ni pitu doroha kan. Dak sarupa rohani iba tu na pitu anakku. Pitu anaki pitu rohani iba. Anggona holan niajon iterso kan. Anggona ko jolomuru kan baru so. Anggona wah holan ni rangkul, selesai. Ya, jadi kalau Alkitab kita sore hari ini menginventarisir hal-hal yang disyukuri, tanda-tanda kasih setia Tuhan itu dari waktu ke waktu, hari ini ayolah inventarisir. Supaya apa? Kita tetap mengagungkan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kita, dalam suka dan duka, yang acap kali dapat menggoyahkan iman kita. Tapi kita tetap setia pada Allah yang kasih-Nya dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Ya demikian, jika ada
refleksi atau pertanyaan, bolehlah. Atau saya yang bertanya dulu. Nah. Kira-kira hari ini kalian syukuri Kak Angga itu? Hari ini disyukuri enggak? Nah itulah. Hari ini sangat kita syukuri. Hari apa ini? Hari Kamis. Hari Kamis ya, tanggal 30 September. Hari ini sih setengah tiangnya bendera ya, setengah tiang. G30 SPK. Tapi kita bersyukurlah, ini hari pertama dan kiranya ini berlanjut terus. Ya. Dengan tetap segala kewaspadaan, kehati-hatian, dan penjagaan. Pandemi di satu sisi berkat kok. Berkat. Jadi jangan lihat ini pandemi hanya semata-mata ya kesakitan yang mengerikan, enggak juga. Pandemi ini sesuatu yang perlu kita syukuri juga. Ya. Betapa berharganya kesehatan itu. Ya. Betapa berharganya kesehatan itu hari-hari ini. Betapa kita harus menerima, menggunakan ilmu pengetahuan yang Allah hadirkan hari-hari ini. Mohon maaf memang, sebetulnya kalau semua sekolah seperti cara mengajar di sekolah juga online ini, nggak ada masalah mungkin. Ya 3 hari online, 3 hari. Tapi persoalannya apakah sekolah mampu? Ya, mengajar seperti di ruang kelas ketika anak-anak berada di rumahnya masing-masing. Tapi jaringan kita juga kan lemot gitu ya. Nah, kita di kota aja persoalan ini. Apalagi di kampung-kampung. Daerah 3T terluar. Apa? Jangan bicara sinyal lah di situ. Nah, gitu ya. Ini hari kita syukuri. Ya. Langit dan bumi diciptakan, kita syukuri. Ini disiapkan Allah untuk kita. Kita hanya menikmatinya, menghargainya, menjaganya. Ya. Oke, ada Inang? Ya, Inang. Ya. Di saat yang sulit itu memang sebenarnya bagaimana kita mampu bersyukur saat ada kesulitan, ada masalah. Bagaimana mungkin ya, itu kita mengalami penderitaan yang amat sangat, tapi Tuhan kita di saat sulit pun kita harus bersyukur. Nah, kalau saya mengamati, tadi Anak sudah kasih contoh beberapa. Ketika masa kesulitan itu, biasanya kita mengerti dan bersyukur adalah ketika kita telah melewati masa itu. Sehingga kita bersyukur, untunglah, syukurlah Tuhan. Kemarin aku mengalami ini. Gitu. Ternyata maksud Tuhan itu seperti ini. Tapi yang menjadi mungkin renungan bagi kita adalah ketika kita mengalami kesulitan itu, jadi kalau lihat ciri-cirinya adalah kalau kita mampu melewati kesulitan itu, kemudian kita bersyukur, sebenarnya disitulah iman itu. Jadi iman itu yang bekerja. Jadi kalau kita nggak punya iman, kita nggak sempat bersyukur. Karena di saat penderitaan itu, kita udah berputus asa. Kita udah terjatuh, udah berputus asa. Nah, tapi ketika kita mengalami kesulitan, penderitaan amat sangat, dan di situ nanti iman itu bekerja. Kita beriman nggak selama itu? Nah, kita kan pada saat penderitaan itu kan jatuh banget. Kemudian lewatlah masalah itu, ya, peristiwa itu. Di situ kita baru, syukurlah Tuhan. Itulah ciri-ciri iman itu ada dalam diri seseorang. Tapi kalau nggak beriman, dia nanti pada saat penderitaan itu dia sudah jatuh, sudah berputus asa, nggak bangkit. Jadi dia nggak ingat lagi bersyukur. Menurut saya kayak gitu, Pak. Ya.
Oke, saya harus contohkan satu jemaat yang pernah saya layani. Bulan April, anak laki-lakinya meninggal. Sudah umur 33 tahun, PNS. Lalu bulan 9 tahun yang sama, putrinya yang sudah berkeluarga punya satu, dipanggil oleh Tuhan juga. Keluarga yang sama. Berjarak 5 bulan, 2 anak kekasih hati mereka dipanggil oleh Tuhan. Siapa yang kuat? Siapa yang kuat? Tapi satu pernyataan dari keluarga ini, dia bilang begini, mungkin saya dan stres gara-gara ini. Dia bilang begitu. Ya mungkin. Hidup saya masih perlu berjalan. Lalu waktu kita hibur dia, kita bilang begini, Amang, ya, kamu akan jadi pengkhotbah yang bisa menguatkan orang ketika kejadian yang sama bisa menimpa siapapun. Jadi nggak boleh dohonon na tuaka, ini mohon maaf. Nggak boleh dohonon na tuaka na warate ada guardi tilahaon, ya. Nggak boleh dohonon na tuaka na tilahaon. Dainang. Dia jadi khotbah. Ya, keluarga ini jadi jamita. Tu akan, nah mungkin boy mengalami hal yang demikian. Nah ini jadi khotbah. Ya, dia tidak mampu mensyukuri itu pasti pada saat itu. Tapi akan menjadi sebuah ungkapan syukur manakala dia akan menyatakan kisah imannya yang demikian berat dan pedih. Akainang, dia punya 3 anak, 1 laki 2 perempuan. Tinggal putri satu-satunya. Malak Batak ada warna. Nah putus bekan daun. Umur nggak 70 tahun. Daun. Nya mau si Sarai digijang di 70 boleh melahirkan. Kalian mau lihat emang aduh tinggal boruna. Kalau ima tadok tuki gabe jami tamah oma. Ya. Wakang nabui mengalami hal yang demikian. Atanya lak Batak deh. Guna komadele godang terus katanya begitu. Ya. Nah pertanyaannya bagi kita hari ini, berdampak apakah kesulitan itu bagi kita? Membuat kita semakin jauh dari Tuhan kah? Atau membuat kita semakin mendekat pada Tuhan? Kalau semakin membuat kita jauh dari Tuhan, berarti kita menjadi orang-orang yang kalah. Kalau membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, membuat kita menjadi orang-orang yang menang. Ya, orang-orang yang menang. Ya. Ya, begitu yang jadi tu dia dohi tadi buan hamaulotai. Kemana kita dibawanya? Atau bagaimana kita meresponnya sehingga kita bisa tetap kuat dan teguh. Ya, itu. Ada lagi, Inang? Ya, Inang tidak buta. Tapi mungkin pada saat kita mengalami penderitaan, pada saat kita benar-benar dalam tekanan, benar-benar dalam sakit gitu, seperti misalnya yang anaknya meninggal atau bagaimana keluarganya dipanggil Tuhan atau pergumulan yang lain. Mungkin ada saat itu kita marah sama Tuhan. Bagaimana pendapat Amang pada saat kita marah itu? Ya. Waktu Ayub mengalami dalam tanda petik pergumulan beratnya, dia juga marah. Dia bilang, untuk apa aku lahir Tuhan? Untuk apa aku lahir? Kenapa aku dilahirkan ibuku? Kalau toh aku harus mengalami ini. Tapi Alkitab mencatat
dalam semua itu dia tidak berdosa begitu ya. Dan firman dilanjutkan, ya dia bilang sama istrinya, sama orang, kok kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan. Ini akenang ya. Dakolan natonggi jalo tasya Tuhan. Dakolan natonggi. Doho nasonggi ya. Doho nasotonggi. Ayub bilang begitu. Dainakku. Ngata jalo na natonggi siya dewata. Pada tukulan natonggi da jalo. Buido doho napai. Ya. Adani sebetulnya kainang karunia menikmati doh kita nama. Karunia menikmati. Ya. Ada milik tahun. Ya. Mulu atas guar muna pe ka sertifikat ni jawi atau oleh mah. Oke lah. Dari sisi hukum formal lah itu. Alai dang milik muna. Dang milikku. Artinya mau semilikku nabui malu ari. Ya. Sementara Tuhan percayakan pada kita. Saatnya kalau dia berkata ambil, ambil. Ya. Jadi nya bodoh olam ramandok gitu ya. Tentu kita ya itu dikisahkan menjadi pelajaran sebetulnya bahwa ya orang saleh, orang baik, orang yang taat beribadah bukan tidak mungkin juga mengalami hal yang pelik. Ini orang tua yang tadi saya ceritakan ya aduh muluditan siswa bulu. Gereja itu ada dulu karena dia. Di rumahnya diawali, masih ingat waktu itu tanggal 22 April kalau nggak salah. Di rumahnya dimulai, dia mengumpulkan orang-orang Batak. Tapi toh kenapa terjadi demikian? Ya. Kok orang yang mempersembahkan hidupnya, harta miliknya bagi gereja, bisa juga mengalami yang demikian? Tapi kita katakan, gak bisa minta amang, ngulumon. Gak bisa minta amang. Dia kuat sampai hari ini. Ya. Inang itu juga kuat sampai hari ini. Ya. Berarti sungiri ya tuh. PNS anak kondiba, ngataluknya menguli, ama kiri-kiri pahopu gitu ya. Ngamuli boruniba, ngasorang pahopu, lagi bahagianya gitu ya. Lagi bahagianya. Tapi las dikit bahagia nih do. Dewata. Ya. Makatai ya dengan caranya bagi kita. Jadi karena itu kalau firman tadi yang kita baca itu mengisahkan tentang perbuatan-perbuatan Allah ya khusus memang untuk menunjukkan kasihnya, pemeliharaannya bagi orang Israel. Nah, maka saya katakan tadi ini menjadi ungkapan syukur mereka. Maka marilah hari ini menginventarisir, mencatat apa yang kita syukuri hari ini. Dan itu bila penting kita sebarkan. Jadi berbagi sukacita kira-kira gitu, berbagi kebahagiaan, berbagi rasa syukur ya kepada sesama kita. Ya begitu Inang ya. Jadi dakolan na tonggi. Ya. Ya, sampai jam berapa kita? Belum sepuluh aja. Aku no. Maret deh pe. Ya. Ini bagian dari cerita hidup saya bahwa
yang kesenangan yang dulu Tuhan kasih itu sesaat saja bisa diambil. Nah, yang paling penting sebenarnya bagaimana ketika masalah atau pergumulan itu hadir kita, bagaimana kita menjadi seseorang yang mampu mengerti dan mampu menerima. Saya pikir itu yang nomor satu. Karena bagaimanapun ya semua kita di sini punya kekuatan ya Pak ya. Cuma kalau misalnya ada mengatakan anaknya sudah diambil Tuhan, kemudian diambil Tuhan, dan begitu juga dengan kita kehidupan yang biasa kita terima itu Tuhan ambil, rasanya sakit banget sama begitu. Bisa saja mungkin kita ya marah-marah sama Tuhan, tapi sikap kita menerima dengan apa yang Tuhan kasih itu mungkin yang paling penting. Ya. Bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita mampu menerima apa yang sudah Tuhan kasih. Pertama. Yang kedua, saya sekedar share juga mengenai pandemi COVID ini ya. Saya bersyukur juga Tuhan kasih saya sakit gitu ya. Karena kalau enggak itu mungkin saya tidak mensyukuri, bukan tidak mensyukuri ya. Besar saya bersyukur kepada Tuhan itu tidak sebesar dengan ketika saya sudah mengalami saya sakit. Terus terang aja saya merasakan nyawa saya kembali ke tubuh saya gitu loh, karena merasakan sakitnya, merasakan bagaimana kita menderitanya ketika kita mengalami sakit itu. Nah itu satu hal yang membuat saya juga itu kan ya begitu baik Tuhan itu sama saya. Apa sih yang bisa kulakukan untuk Tuhan? Jadi harus ada referensinya ya Bang ya. Ya. Nah kayak lihat Tuhan yang ngomong kita ya Tuhan sesuatu yang indah buat kita, tapi kita masih tetap bermain-main di dalam apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang bisa saya tambahkan bagaimana kita harus bersyukur dan bisa menerima dengan apapun yang Tuhan kasih kita. Itu mungkin yang saya tambahkan. Oke, jadi Kak Inang, kalau kita kehilangan, kita jadi tahu arti bagaimana pentingnya menjaga. Gitu. Kalau kita kehilangan, kalau kita sakit, kita jadi tahu bagaimana berharganya merawat kesehatan. Jadi hal-hal yang dalam tanda petik katakanlah ya menyakitkan itu menolong kita sebetulnya untuk melakukan hal-hal yang positif tadi ya. Setabi marupanya kainang. Molo marsai pamatak taya jari sai tai do hita. Oh, ada walang noang natuari. Ada huinum nanang. Noang abaikku. Ya. 2 minggu ini pinggang saya sakit. 2 minggu ini. Tapi saya tidak cerita lah dengan Inang Pendeta, Pak. Tapi setelah itu saya, minum. Minum. Nah, gitu misalkan. Ya. Lalu saya pilih air minum dulu yang, kan gitu. Jadi itu menolong kita untuk, gitu ya. 2 minggu ini. Baru pulih 2 hari ini. Konon katanya Pak Sayana Baban itu pernah datang ke Kupang, yang dia cari pepaya loh. Dia suruh ada di situ baru pendeta Iwan Juntak. Udah dia telepon dari Jakarta, namanya si Emma. Emma, tolong siapkan bagi saya pepaya tiap malam ya. Jadi Opung Nababan itu ya wajib mengkonsumsi pepaya tiap malam. Umurnya sampai 85 kalau nggak salah. Tentu itu karena pengalamannya di masa lalu yang tidak ini. Ya, yang tidak ini. Jadi akana mauli, akana suditi, akana haciti diajari mahita. Ya, diajari mahita untuk tidak mengabaikan, untuk menghargai hal-hal yang sepatutnya kita laksanakan. Ya. Tapi sekali lagi Kenang,
Unang mo jutu akan haci dia teh. Aha mana siya malatihan munan wae. Ya, obar tu turpupo. Dokatan itu hatta rodi sayang lilingnya dua sinuhan debatar. Mula dirupi bangso iti kena salpu, urupan na dope hita tikion, urupan na penang pakka tikne. Mulu padruhon ni debata, mujijak di tikna salpu, padruhon na tikion, yo padruhon na tikir. Akai nang unang jober kamu mujijat songon na tipi-tipi. Ya. Ini saja kita di sini bagi saya ini mujizat. Ini keajaiban. Ya. Ketika kita bisa bangun jam 5 jam mana, diberi kesempatan berdoa, membaca firman. Ya. Kita melakukan aktivitas sebagai ini juga bagi saya keajaiban. So, banyak orang yang tidak bisa melakukan seperti yang kita lakukan. Ya. Jadi jangan lihat mujizat dulu laut terbelah kira-kira gitu ya, jangan dulu. Oh. So nari na marsi nama aik kan, na gudangan marsi kayak sawit tolen nesua nih kan, tapi kebutuhan sawit ini 25 liter satu hari satu malam. Jadi ancaman kekeringan kita juga yang buat ini. Ada yang punya sawit di sini. Ini mohon maaf ya, mohon maaf, bukan. Saya pernah di daerah yang di Riau, ya cerita mereka 25 liter. Apalagi sudah mulai tinggi kan. Jadi mulu di Kidung Jemati rawa payang nggak ada lagi sekarang. Nggak ada lagi rawa-rawa sekarang. Ya. Nggak ada lagi rawa-rawa. Ya, jadi kalau not itu mulu gabe bidangan non sipatan atau tetap bayar sahid tak. Antara wae dok hama ulot tak. Oke, 5 jorok wadong lupa. Ya. Menempatkan persoalan orang lain itu bagian dari menempatkan persoalan orang lain kepada kita. Kepada diri kita. Apakah bagian dari ungkapan syukur? Karena ya, jadi oke. Pergumulan saya saat ini, kadang saya dalam kondisi tertekan, ada satu persoalan orang lain, mungkin mereka butuh saya kadang kesal. Jadi itu yang sekarang ini baru jadi memang pergumulan saya untuk saya bisa menempatkan persoalan mereka kepada saya sehingga dengan sukacita saya bisa membantu mereka. Okay. Apakah itu bagian dari ungkapan? Iya, jadi Hupak kilalahon dan dihilalan di dongan, kira-kira gitulah ya. Ya. Dabu rasa watak. Hupak kilalahon na dihilalan di dongan. Aduh sakit kali lo yang sakit apa nih? Katakanlah dulu mah itu sakit ya, sakit mah ya. Bayangkan, aduh, kuliah lah orang sakit mah, aduh, sampai berguling-guling, tidur ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa. Ya. Lalu kita jadi ingin menolong mereka, ya. Begitu ya, ingin mengambil bagian dalam bagian kesusahan dan kesulitan mereka. Bolehlah, ya. Kita bersyukur bahwa kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya. Bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kan banyak orang yang tidak mau peduli dengan sesamanya. Ya, banyak loh. Ya, jadi ketika kita tidak mau peduli dengan sesama, ya itu apalah gitu, egois kah atau apa begitu. Tapi bisalah juga ya. Waktu kita bisa menempatkan diri kita atau menempatkan kesulitan orang pada diri kita, aduh, gimana ya kalau aku seperti itu, sehingga aku bantu lah, aku terlibat lah, aku kasih inilah. Gitu, ya. Jadi berempati, bersimpati, bahkan
menyelami, merasakan, pada akhirnya menolong orang keluar dari kesulitannya, saya kira bisa juga ya. Sebuah rasa syukur kita, sehingga kita semakin mau rendah hati, ya mau rendah hati. Kan bersyukur itu adalah pengakuan kita bahwa apa yang kita miliki atau ada kuasa yang lebih dari kita, gitu kan? Ainata haporsyaido gumugu Tuhan. Dia berkuasa lalu kita merendahkan hati, merendahkan diri. Nah, saya kira pesannya di situ ya, jadi kita merendahkan hati kita, ya. Dan merasa oh aku aman-aman kok gitu ya, ya. Pandemion, ya pandemi ini mengajar kita juga ya kalau ya kita sih mungkin ada yang sudah, ada yang belum, tapi cerita kisah mereka aduh, luar biasa loh. Ketika kita mau menyelami, bahkan hanyut, akan terlibat, turut merasakan seperti yang mereka rasakan, kita merendahkan hati kita di situ. Dan kerendahan hati, merendahkan diri itu, ya merendahkan hati lah. Ya. Itu sebuah pengakuan ada kekuatan, kuasa di atas kekuatan kita. Gitu Inang ya. Oke, ada lagi? Ya kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Baik, terima kasih atas sabda firman-Mu. Kasih kebesaran dan keajaiban-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Umat-Mu merasakan itu pada masa yang lampau. Kami merasakan kebaikan-Mu pada masa kini dan pada masa yang akan datang juga. Kasih, kebaikan, keajaiban, karya-karya-Mu masih akan kami saksikan. Masih akan kami alami ke hari-hari akan datang. Dan itu ajalah kami untuk bersyukur, mensyukuri hidup kami. Mensyukuri hari ini. Mensyukuri setiap kehidupan kami. Hari lepas hari di hadapan. Walau silih berganti boleh kami alami. Namun semua itu kiranya Tuhan pakai untuk membawa kami semakin dekat padamu. Mengakui kami terbatas. Ada Allah yang tak terbatas. Mengakui kami tidak kuasa untuk mengupayakan segala sesuatu dalam hidup kami. Tetapi ada Allah yang turut terlibat untuk menyediakan bahkan mempersiapkan. Melampaui segala usaha dan karya-karya kami. Berkatilah para perempuan jemaat-Mu di tempat ini. Keluarga mereka, suami, anak-anak, dan seluruh pergumulan-pergumulan mereka. Ajar mereka untuk terus setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkenanlah atas persekutuan kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak. Untuk merespon firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Mang Pendeta, kita bernyanyi dari buku ND 467 ayat 1. Setelah itu disambungkan doa syafaat. Asini rohamku puji, tadi deh Mak. Asini rohamku puji, Allah mana busa di payas horaku gabe soranganmu ingananmu rohanami tondi mi manggohi pakai dot ngalunami gabe ulami. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih memperkenankan kami berkumpul pada hari ini untuk bersatu di dalam rumah-Mu ya Bapa, dalam ibadah PW kami ya Tuhan. Tuhan, kami sudah sangat merindukan kesempatan ini ya Bapa, tetapi ya Bapa,
Pada saat ini juga kami boleh berkumpul. Terpujilah Engkau Tuhan, karena semua kebaikan-Mu. Ajarkan kami ya Bapa untuk senantiasa bersyukur atas setiap berkat-berkat-Mu, kesehatan, begitu juga ya Bapa, waktu yang setiap saat Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami juga ya Bapa, mengucapkan syukur kehadirat-Mu, karena kami sudah menerima firman yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Ya Bapa, biarlah Engkau ya Bapa, yang memberkati Amang Pendeta Panggabean, agar dia boleh lebih banyak lagi ya Bapak menebarkan firman di tengah-tengah jemaat-Mu, terlebih di dalam punguan kami ya Bapak, punguan Ina, agar kami semakin dapat dikuatkan ya Bapak oleh firman-firman yang kami dengarkan lewat firman yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Begitu juga Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati pelayanannya, dan setiap pergumulannya juga ya Tuhan, Engkau juga memberkati ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak, kiranya pelayanan-pelayanan di gereja kami ini ya Bapak boleh berjalan dengan baik, walaupun dalam masa pandemi seperti sekarang ini Tuhan. Tapi kami percaya Bapak, Engkau senantiasa memberkati gereja kami ini ya Bapak, agar semakin berkembang dan akan semakin bertumbuh untuk menyebarkan dan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah jemaat. Begitu juga kepada orang-orang yang ada di lingkungan kami ya Bapak. Tuhan, pada sore hari ini kami akan membawa doa-doa syafaat kami ya Bapak. Setiap pergumulan di dalam kehidupan kami Tuhan, kami sampaikan kehadirat-Mu ya Bapak. Kiranya Engkau ya Bapak yang boleh memberikan kekuatan kepada kami, dan kiranya Engkau juga ya Bapak yang boleh memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan kami. Ya Bapak, biarlah kepadamu saja kami menyerahkan setiap pergumulan dalam hidup kami, terlebih kami sebagai ibu rumah tangga ya Bapak. Di dalam kehidupan kami mungkin banyak hal yang kami pikirkan ya Bapak, banyak hal yang kami rencanakan. Tapi biarlah ya Bapak, semuanya kami hanya mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak, buat saudara-saudara kami atau jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit, biarlah Engkau menjamah Tuhan, memberi kesembuhan. Walaupun kami tidak tahu ya Bapak, di mana mereka atau apa penyakitnya. Setiap jemaat-Mu yang bergumul dalam sakit penyakit, biarlah kuasa Tuhan yang boleh menyembuhkan mereka. Kami berdoa khusus buat Inang Simanjuntak Boru Panggabean ya Bapak, yang baru selesai operasi katarak. Biarlah ya Bapak operasi yang dilakukan boleh memberikan kesehatan kepada inang kami, agar dia boleh bersukacita atas berkat-Mu dan boleh kembali mengikuti setiap ibadah yang biasa dilakukannya ya Bapak, dan berkumpul bersama kami di dalam punguan Ina Kamis ataupun di punguan Ina ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa buat Amang Sinaga Boru Siboya, di mana mereka berencana hari Sabtu akan berangkat ke Jakarta ya Bapak, untuk melanjutkan pengobatan Amang tersebut. Tuhan, kiranya kuasa-Mu ya Bapak atas Amang kami ini, berikan kesembuhan ya Bapak. Begitu juga kepada Inang yang merawatnya. Engkau juga memberikan kesehatan kepadanya. Dan setiap rencana-rencana mereka untuk penyembuhan Amang tersebut, Amang Sinaga, kiranya Engkau ya Bapak yang memberkati, agar Amang Sinaga boleh merasakan kesehatan kembali ya Bapak. Ya Bapak, begitu juga kami berdoa buat Amang Dolok Saribu, yang baru saja keluar dari rumah sakit. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu terhadap Amang kami ini. Biarlah Amang ini semakin dipulihkan dalam kesehariannya, biarlah dia boleh kembali beraktivitas dan boleh mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Tuhan, kami juga berdoa buat Inang Panggabean Boru Purba, di mana tanggal 3 Inang Panggabean Boru Purba akan berangkat ke Balikpapan. Tuhan,
Engkau sertai dia di perjalanan agar sampai ke Balikpapan dalam keadaan sehat. Begitu juga Bapak, setiap rencana-rencananya di Balikpapan ataupun setiap aktivitasnya hanya kami sampaikan ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat punguan kami ini ya Bapak, punguan Ina. Tuhan biarlah kami semakin bersatu hati ya Bapak dalam punguan Ina ini. Walaupun dalam keadaan pandemik seperti sekarang ini ya Bapak. Biarlah kami Tuhan dapat tetap beribadah ya Bapak. Mampukan kami ya Bapak untuk berani berkumpul kembali ya Bapak. Karena kami tahu banyak dari ibu-ibu ya Bapak yang masih takut untuk berkumpul karena pandemi sekarang ini ya Bapak. Tuhan, biarlah Engkau menggerakkan setiap hati boleh berkumpul kembali ya Bapak dalam ibadah kami, terlebih ibadah punguan Ina yang akan dilakukan secara rutin ya Bapak setiap minggunya. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak buat anak-anak kami ya Bapak dalam pertumbuhannya, baik anak-anak kami yang masih kecil, yang dalam pendidikan sekolah, maupun anak-anak kami yang sudah menyelesaikan sekolahnya dan mencari pekerjaan. Biarlah Engkau ya Bapa yang memberi pertumbuhan kepada anak-anak kami yang masih kecil balita, bahkan yang belum di usia sekolah, agar mereka boleh bertumbuh dengan baik ya Bapa, baik jasmani maupun secara iman ya Bapa. Ya Bapa, karena pada saat ini ya Bapa, mungkin ibadah anak sekolah minggu masih belum dapat dilakukan dengan secara offline ya Bapak. Tapi kami percaya walaupun dilakukan secara daring, kiranya Tuhan yang memampukan anak-anak kami ya Bapak untuk menyerap setiap firman Tuhan dan untuk dapat belajar beribadah ya Bapak, memuji memuliakan Engkau. Bapak buat anak-anak kami yang dalam masa pendidikan, Bapak mampukan anak-anak kami ya Bapak untuk menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Mampukan anak-anak kami untuk dapat belajar dengan baik. Kuasai pikiran mereka ya Bapak. Berikan kebijaksanaan dalam menjalankan pendidikannya. Agar mereka mampu menyelesaikan pendidikannya dengan baik ya Bapak. Dan untuk anak-anak kami ya Bapak yang kelas 6, kelas 9, maupun yang SMA ya Bapak, yang ingin mencari pendidikan lanjutan ya Bapak. Kami tahu ya Bapak pada saat ini ya Bapak, mereka sudah mulai mencari dan bergumul mencari sekolah-sekolah yang akan mereka lanjutkan nantinya ya Bapak setelah tamat dari SD, SMP maupun SMA. Tuhan, mampukan mereka ya Bapak memilih sekolah yang terbaik bagi mereka. Tolong mereka ya Bapak, berikan kemudahan-kemudahan ya Tuhan untuk anak-anak kami untuk mendapatkan sekolah yang sesuai dengan keinginan mereka dan sekolah yang terbaik bagi mereka ya Bapak. Tuhan, untuk anak-anak kami yang sudah menyelesaikan pendidikannya ya Bapak, baik itu yang ingin mencari pekerjaan atau untuk yang melanjutkan pendidikannya kembali ya Bapak. Tuhan, kiranya Engkau ya Bapak memberikan kesempatan kepada anak-anak kami ya Bapak untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan pendidikan mereka. Mampukan mereka ya Bapak dalam mencari pekerjaan ya Bapak dan memilih pekerjaan ya Bapak dan menerima pekerjaan apapun yang mereka terima ya Bapak. Walaupun belum sesuai dengan keinginan mereka, tetapi mereka boleh mengerjakan dan melakukan setiap pekerjaan yang diterimanya dengan baik ya Bapak. Bapak buat anak-anak kami ya Bapak yang ingin mencari jodoh ya Bapak yang sudah menyelesaikan pendidikannya. Tuhan, kiranya Engkau memberikan ya Bapak kepada anak kami pasangan hidup yang sepadan ya Bapak seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah anak-anak kami yang sudah waktunya untuk mendapatkan jodoh, Engkau berikan ya Bapak. Engkau tunjukkan ya Bapak jodoh yang baik kepada mereka ya Bapak, yang seiman, yang boleh
sejalan dengan anak-anak kami ya Bapa. Tuhan, begitu juga buat anak kami yang sudah berkeluarga tapi belum mendapatkan keturunan. Tuhan, Engkau jamah ya Bapa, rahim daripada anak-anak kami ya Bapa, agar mereka boleh mendapatkan keturunan ya Bapa. Dan Engkau berikan ya Bapa kepada mereka kerinduan mereka ya Bapa, untuk mendapatkan momongan ya Bapa. Tuhan, begitu banyak ya Bapa, doa-doa kami ya Bapa, yang ingin kami panjatkan ke hadirat-Mu. Tapi kami percaya ya Tuhan, setiap keinginan kami, setiap yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami, Engkau sudah menyediakannya, dan Engkau mengetahui setiap yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Karena itu ya Bapa, janganlah kehendak kami, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas diri kami dan atas kehidupan kami. Bapa kami yang surga, kami menyadari ya Bapa, kami adalah umat-Mu yang sering jatuh ke dalam dosa. Ya Tuhan, ampunilah ya Bapa setiap dosa-dosa kami, agar setiap doa-doa kami dan setiap permohonan kami, begitu juga ibadah kami, boleh Engkau layakkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Amin. Baik, Inang, tadi seperti yang sudah disampaikan, mungkin ada yang baru datang. Untuk persembahan kita 2 kantong, 1 untuk Kak Huria, yang 1 untuk kas seksi perempuan. Nanti minta tolong Amang didoakan sedikit Amang keluarga tapi ya baru Manurung ya, yang sedang berduka. Persilakan, Inang. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Buku ND nomor 278. Radesi tutu halun. Tende mak. Radesi tutu halun. Nanai takupanmu aton. Rade nang dihotur. Si alasananmu tepuh. Bernido ditakut Tuhanmu. Pasayun dosam sasudi. Tung unang mahujat ibana. Sejakon pakekenai. Ayat 2. Pate desude hahurang. Tepeti sandu dosami. Pangi dosa sesa Tuhan sude pangala sioki dadate sesat motomu nang sesa dosam sasude mardame dagingmu nang ton demanio totong. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, mensyukuri semua apa yang jadi pada sore hari ini di tengah-tengah persekutuan perempuan gereja-Mu. Doa-doa kami telah kami sampaikan padamu, keluh kesah kami, kerinduan-kerinduan kami, pergumulan-pergumulan kami, bahkan rasa syukur kami, bahkan hari-hari ke depan yang akan kami lalui. Ya Tuhan, Engkau terus berkarya atas kehidupan kami, terutama untuk semua para ibu di tengah-tengah gereja-Mu, bahkan di tengah-tengah keluarga. Kami mendoakan secara khusus ya Tuhan, keluarga Hutapea Buru Manurung, Bapak Kevin, yang hari ini sedang berduka. Telah panggil ke sisimu orang tua, opung yang mereka kasihi. Dalam duka ini Tuhan, biarlah mereka terus berseru pada Tuhan. Biarlah dari sehari ke sehari Tuhan menopang mereka.
Tuhan menguatkan, Tuhan menghiburkan mereka. Semua rasa cinta, penghormatan buat Bapa, orang tua yang mereka kasih dapat dilakukan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebagai wujud cinta mereka pada Tuhan dan cinta mereka pada orang tuanya. Ya Tuhan, kesatuan hati dan pikir di antara mereka semua boleh jadi atas kehendak. Ibadah kami, persembahan kami akan berakhir, namun kasih sayang, belas kasih-Mu ada dari selama-lamanya untuk selama-lamanya. Buat kami semuanya. Karena itu kita akan mengakhirinya, mari kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati kamu sekalian. Amin. 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 Salam. Horas marita salutna. Iya, songonna sudah pok roaku inang nepuri do. Oh ya, inang siahaan baru gultong. Oke, yang